Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza, mahasiswi YIN Mangsa, program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai quantum learning oleh Bobby De Porter. Yang pertama, saya akan menjelaskan lahirnya konsep quantum learning. Menurut Porter dan Hemaki, quantum learning adalah seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti efektif di sekolah dan bisnis untuk semua tipe orang dan segala usia. Quantum learning pertama kali digunakan di Supercamp. Untuk ini menggabungkan rasa percaya diri, keterampilan belajar, dan keterampilan berkomunikasi dalam lingkungan yang menyenangkan. Quantum learning didefinisikan sebagai interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Quantum learning berakar dari upaya Lozanov, yaitu seorang pendidik yang berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebut sugestiologi. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dipastikan mempengaruhi hasil situasi belajar siswa. Jadi menurut De Porter, quantum learning menggabungkan sugestiologi, teknik pemercepatan belajar, dan program neurolinguistik dengan teori dan keyakinan dan metode. Termasuk diantaranya konsep dari kunci berbagai teori sinergi belajar. Yang pertama, teori otak kiri dan otak kanan. Yang kedua, teori otak 3-in-1. Yang ketiga, pemilihan modalitas yaitu visual, auditorial, dan kinetik. Yang keempat, teori kecerdasan ganda. Yang kelima, pendidikan holistik. Yang keenam, belajar berdasarkan pengalaman. Yang ketujuh, belajar dengan simbol metabolik atau metabolic learning. Yang kedelapan, simulasi atau permainan. Menurut De Porter dan Hemaki, dengan belajar menggunakan quantum learning ini akan didapatkan berbagai manfaat, yaitu bersikap positif, meningkatkan motivasi, keterampilan belajar seumur hidup, kepercayaan diri, sukses atau hasil belajar meningkat. Kedua, penerapan quantum learning pada pembelajaran di sekolah dasar. Jadi dalam kegiatan belajar di kelas, quantum learning ini merupakan menggunakan berbagai macam metode. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, diskusi. Keempat, demonstrasi. Ada kerja kelompok, eksperimen, dan metode pemberian tugas. Menurut Surahmah dalam Sunario, metode ceramah bermanfaat untuk mengetahui fakta yang sudah diajarkan dan proses pemikiran yang telah diketahui, serta untuk merangsang siswa agar mempunyai keberanian dalam mengemukakan pertanyaan, menjawab, atau mengusulkan pendapat. Adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran melalui konsep quantum learning ada beberapa langkah. Yang pertama, kekuatan ambak. Ambak adalah yaitu motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar karena dengan adanya motivasi maka keinginan untuk belajar siswa akan selalu ada. Yang kedua, penataan lingkungan belajar. Dalam proses belajar dan mengajar diperlukan penataan lingkungan yang dapat membuat siswa merasa betah dalam belajarnya. Yang ketiga, memupuk sikap juara. Memupuk sikap juara yaitu perlu dilakukan untuk lebih memacu dalam belajar siswa. Seorang guru hendaknya jangan segan-segan untuk memberikan pujian untuk para siswanya. Yang keempat, bebaskan gaya belajarnya. Ada beberapa macam gaya belajar yang dipunyai oleh siswa. Gaya belajar tersebut yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Yang kelima, membiasakan mencatat, yaitu belajar memahami sebagai aktivitas kreasi ketika sang siswa tidak hanya bisa menerima, melainkan bisa mengungkapkan kembali apa yang didapat menggunakan bahasa hidup dengan cara ungkapan sesuai gaya belajar siswa itu sendiri. Yang keenam, membiasakan membaca. Salah satu aktivitas yang cukup penting adalah membaca, karena dengan membaca kita akan menambah perbendaharaan kata, pengetahuan, pemahaman, dan menambah wawasan, dan gaya ingat akan bertambah. Yang ketujuh,
Jadikan anak lebih kreatif. Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, yaitu suka mencoba dan senang bermain dengan adanya sikap kreatif untuk menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya. Yang kedelapan, melatih kekuatan memori anak. Kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar, sehingga anak perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik. Oke, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.